Pernah kepikiran nggak gimana sih penemuan-penemuan besar di dunia itu berawal? Seringnya bukan dari laboratorium yang super canggih, tapi ya dari rasa penasaran yang sederhana. Nah, hari ini kita bakal lihat gimana sebuah percikan rasa ingin tahu di kota kecil ternyata bisa menerangi seluruh dunia. Coba deh renungin pertanyaan ini. Soalnya, ini penting banget buat cerita kita kali ini. Kita bakal kenalan sama seorang anak muda yang rasa penasarannya itu nggak cuma ngebawa dia ke tempat yang nggak terduga, tapi juga ke sebuah penemuan yang wow, bakal mengubah peradaban. Oke, perjalanan kita mulai dari sini, di kota Como, Italia. Kota yang indah, tenang di tepi danau. Nah, disinilah kita bakal ketemu sama seorang pemimpin muda yang sebentar lagi bakal mengguncang dunia. Yah, ini dia Sandro. Umurnya 17 tahun. Waktu remaja lain mungkin sibuk sama hal-hal biasa, pikiran Sandro ini berkelana jauh ke alam semesta. Dia tuh bener-bener terpikat sama teka-teki terbesar yang ada di sains. Pertanyaan-pertanyaan kayak gini, gimana cahaya muncul, kenapa benda bergerak, dan apa itu listrik, ini kan bukan hal yang biasanya dipikirin anak remaja ya. Tapi buat Sandro, ini semua adalah misteri yang harus banget dia pecahkan. Iya, seperti para visioner lainnya, dunia Sandro ini nggak selalu dimengerti orang lain. Teman-temannya nganggep dia aneh. Padahal Sandro cuma lagi ngelakuin apa yang dilakuin para ilmuwan hebat, bertanya dan tanpa henti mencari jawaban. Tapi kan, rasa penasaran yang sejati itu nggak bisa berhenti di pikiran aja. Harus ada aksi. Sandro tahu itu. Dan disinilah ceritanya jadi makin seru. Sebuah percikan di gudang tua. Jadi, di sebuah gudang kayu tua, cuma pakai bahan-bahan seadanya, lempengan logam, kain basah, sama kabel. Sandro mulai merakit sesuatu yang aneh. Sesuatu yang mungkin cuma masuk akal di dalam kepalanya sendiri. Dan saat itulah momennya tiba, sebuah terobosan. Mungkin dengan tangan yang sedikit gemetar, dia menyambungkan rangkaiannya. Dan percik, sebuah kilatan cahaya yang singkat, tapi itu cukup buat ngebuktiin kalau teorinya benar. Coba bayangin deh gimana semangatnya dia pas cerita ke teman-temannya. Tapi ya gitu deh, yang dia dapet malah keraguan. Mereka pikir dia cuma mimpi atau berhayal. Penemuannya dianggap remeh, cuma logam karatan, katanya. Sandro jadi ngerasa sendirian lagi dengan visinya. Tapi ternyata di tengah semua keraguan itu ada satu orang yang melihat lebih dari sekedar percikan biasa. Namanya Elena. Kalau yang lain ngejek, dia justru diam-diam kagum sama kegigihan Sandro. Dia nggak melihat ada ide gila, tapi dia melihat seorang jenius yang lagi bekerja keras. Nah, kehadiran Elena ini benar-benar mengubah segalanya. Ini bukan lagi proyek solo, ini udah jadi kolaborasi. Dukungan Elena jadi semacam bahan bakar baru buat penemuan Sandro. Elena ini bukan cuma nonton loh, dia beneran ikut turun tangan, nyatet setiap detail, ngerapihin peralatan. Pencarian Sandro yang tadinya sepi, sekarang jadi kerja tim yang sulit banget. Dan pas mereka lagi asyik nyusun menara logam dan kain basah itu, Elena ngeluarin pertanyaan yang ada di benak mereka berdua. Kira-kira ini bisa lebih dari sekedar percikan gak ya? Apa ini beneran bisa nyalain sesuatu? Mereka sambungin kabel terakhir. Suasananya hening banget, seolah dunia berhenti sejenak. Lalu, di depan mata mereka, bola timah kecil itu mulai bersinar. Memang redup, tapi stabil. Mereka berhasil. Mereka menciptakan cahaya. Teriakan Elena langsung memecah keheningan itu. Merayakan kemenangan yang sekarang jadi milik mereka berdua. Oke, ini dia titik baliknya. Api penemuan mereka udah nyala nih. Cahaya kecil di gudang tua itu ternyata baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang bakal menerangi bukan cuma Como, tapi seluruh dunia. Dan bener aja, kabarnya cepet banget nyebar. Remaja yang tadinya dicap aneh, sekarang berdiri di atas panggung, bukan lagi sebagai pemimpi, tapi sebagai seorang visioner yang siap ngejelasin penemuannya ke semua orang. Dia jelasin konsepnya simpel banget. Arus listrik. Aliran energi yang stabil yang cuma dibikin dari tumpukan logam beda yang dipisahin sama konduktor cair. Ini bukan lagi sekedar percikan, ini adalah sumber energi baru yang bisa dimanfaatin. Dan di sini nih kita lihat betapa jeniusnya dia. Tanpa dia sadar, alat sederhana buatan Sandro itu adalah cikal bakal dari apa yang kita kenal sekarang sebagai baterai. Ya, dari ponsel di kantong kita sampai mobil listrik, semuanya berawal dari ide sederhana ini. Elena benar-benar nangkep esensinya dengan sempurna. Penemuan ini bukan cuma soal listrik,
Ini soal bukti kalau mimpi, sekecil apapun, bisa jadi nyata dan bisa menerangi jalan buat orang lain juga. Jadi, pelajaran terbesar dari kisah Sandro ini apa? Rasa ingin tahu itu bukan sekadar sifat kekanak-kanakan. Itu adalah mesin penggerak kemajuan. Itulah percikan yang bisa menyalakan cahaya yang gak akan pernah padam. Nah, kita balik lagi ke pertanyaan awal. Sandro memulai semuanya dari satu pertanyaan sederhana. Sekarang giliran kamu. Misteri apa yang pengen kamu pecahin? Percikan apa yang mau kamu nyalain?